Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Haikal Sulaiman alaihi salam yang diklaim orang-orang Yahudi terpendam dan tertimbun di area Masjid Al-Aqsa sekarang adalah salah satu isu utama di balik penjajahan Israel di Palestina. Tulisan ini memaparkan secara ringkas informasi tentang Haikal Sulaiman itu sendiri dan misteri keberadaannya. Haikal Sulaiman ialah tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, termasuk penyembelihan kurban, persembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam haikal ini terdapat kuil suci dan tabut, didirikan di kota Urshalim atau Yerusalem di atas Bukit Muria. Di tempat yang sama Nabi Daud alaihi salam sebelumnya juga mendirikan tempat beliau beribadah. Nabi Sulaiman alaihi salam memulai pembangunan haikal pada tahun keempat pemerintahan beliau dengan mempekerjakan 180.000 pekerja. Bebatuannya didatangkan dari Yaman dan kayu dari Libanon. Tiang-tiangnya berlapis emas murni, sementara dindingnya dihiasi dengan batu permata dan pualam. Pembangunan haikal memakan waktu 8 tahun berturut-turut. Haikal Sulaiman mengalami 3 kali penghancuran, yang semua terjadi sebelum Masehi. Penghancuran pertama dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ketika berhasil menguasai Yerusalem setelah Raja Herodos membangunnya kembali untuk menarik simpati orang-orang Yahudi. Haikal Sulaiman kembali dihancurkan oleh Raja Antiochus yang menyerang Yerusalem. Kemudian Herodos kembali merebut kekuasaan dengan bantuan orang-orang Romawi. Dia pun kembali membangun haikal untuk kali ketiga. Tetapi tidak lama kemudian, kekuasaannya berakhir di tangan Panglima Perang Romawi, Adrianus, yang juga menghancurkan Yerusalem dan membersihkannya dari orang-orang Yahudi dengan melakukan pembantaian dan pengusiran. Demikian kehancuran bangunan haikal Sulaiman ini. Sesungguhnya tidak seorang pun yang menyangkal bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah membangun tempat suci untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dipungkiri bahwa bangunan tersebut pun menjadi salah satu rumah Allah. Oleh karena itu, Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai Al-Masjid Al-Aqsa, sebagaimana yang terdapat di awal surat Al-Isra. Orang-orang Yahudi pada saat ini berusaha keras untuk membuktikan bahwa haikal Sulaiman sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman berada tepat dan terkubur pada lokasi Masjid Al-Aqsa hari ini dengan luas yang sama. Terlepas apakah mereka betul akan menemukannya atau tidak ada sama sekali, sesungguhnya kita umat Islam lebih berhak atas Nabi Sulaiman dan rumah ibadah yang telah beliau bangun. Gambar rekaan bangunan haikal Sulaiman seperti yang dipublikasikan oleh orang-orang Yahudi kepada dunia sebenarnya tidak memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan dalam sanad yang sahih dari Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dia berdoa kepada Allah, meminta 3 perkara: hukum yang sesuai dengan hukumnya, kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah dia, dan tidak seorang pun yang mendatangi masjid ini semata-mata untuk sholat, melainkan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah berkata, adapun yang 2, sesungguhnya Allah telah mengabulkannya. Saya berharap
beliau juga diberi yang ketiga. Sesungguhnya dari orang-orang Yahudi dalam melakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa dalam rangka mencari dan meneliti situs peninggalan Nabi Sulaiman adalah kebohongan belaka. Karena Masjid Al-Aqsa berada di daratan tinggi yang terdiri atas bebatuan, bukan tanah atau padang pasir. Itu dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari penggalian yang mereka lakukan di bawah Masjid Al-Aqsa adalah untuk membuat keropos tanah pertapakan masjid supaya ambruk. Jika masjid telah ambruk, maka masjid tersebut pun tinggal puing-puing dan sisa-sisanya. Sehingga status kita umat Islam sama dengan mereka, sama-sama tidak memiliki bangunan fisik, hanya situs bersejarah. Lalu masing-masing pihak, baik kaum muslimin maupun Yahudi, sama-sama mengajukan klaim hak untuk membangun kembali tempat suci di sana. Selain itu, penggalian dan penghancuran terselubung terhadap Masjid Al-Aqsa mereka lakukan juga dalam rangka berusaha menemukan kembali tulang belulang Yasu dan harta peninggalan Nabi Sulaiman yang mereka yakini terpendam di sekitar lokasi ini. Oleh karenanya, umat Islam harus mewaspadai tipu daya Yahudi. Wajib untuk menyatukan kata menghadang tindak tanduk orang-orang Yahudi yang membabi buta terhadap tanah dan masjid yang diberkahi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.